Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Rehan dari Hukum Ekonomi Syariah, kelas 6A, yang mana pada hari ini saya akan membuat tugas UTS yang disampaikan oleh Bapak Jalaluddin FH. Yang mana pada hari ini saya akan membahas tugas dari kelompok 2, yaitu Istiana dan Al-Khrizahiri, yang berjudul Peran Manajer Keuangan dan Aktualisasi Syariah. Langsung saja karena mengingat waktu. Untuk latar belakang dari masalah ini adalah manajemen keuangan membicarakan teori keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik oleh individu. Teori keuangan menjelaskan mengapa suatu fenomena di bidang keuangan bisa terjadi dan mengapa keputusan keuangan perlu diambil dalam menghadapi persoalan keuangan. Manajemen sendiri sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan sementara. Efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan jadwal. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu konsep manajemen keuangan. Konsep manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan dan seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan. Menurut Dr. Muhammad M.Ag, konsep manajemen keuangan syariah ialah aktivitas suatu perusahaan sangat ditunjang oleh modal atau dana yang dimiliki oleh para pendirinya, dan tersebut digunakan untuk memelanjai aktivitas-aktivitasnya. Dalam hubungannya ini, maka perusahaan akan menghadapi penentuan metode yang tepat untuk menggunakan dana secara optimal. Kegiatan dalam manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan dengan bingkai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam 4 fungsi. Yang pertama fungsi pemasaran, terus yang kedua fungsi keuangan, yang ketiga fungsi produksi, dan yang keempat fungsi personalia. Terus bahas tentang manajer keuangan. Manajer keuangan adalah fungsi kerja di suatu perusahaan yang bertugas merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, dan menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Keputusan keuangan yang diambil manajer keuangan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen, yang pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Hal ini ditandai oleh meningkatnya nilai perusahaan atau harga sahamnya apabila perusahaan tersebut listing di pasar modal. Terus fungsi utama bagi manajer keuangan atau pembuat keputusan keuangan dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari pasar keuangan yang disebut dengan keputusan pendanaan atau financing decision. Yang kedua, menginvestasikan dana yang disebut dengan pengangguran modal atau keputusan investasi. Terus yang terakhir yaitu menghasilkan dana dari operasi yang efisien dan mengalokasikan dana yang dihasilkan untuk diinvestasikan kembali atau untuk membayar dividen tunai yang disebut dengan keputusan dividen. Terus yang ketiga yaitu pasar uang sebagai alternatif pemecahan lembaga keuangan. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun, karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Pelaku utama dalam pasar uang yaitu lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Juga ada perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public yang menerbitkan komersial paper. Terus juga lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia, BSI, ESBI.
Terus yang terakhir individu-individu, misalnya rumah tangga yang membeli sertifikat Bank Indonesia. Terus yang terakhir yaitu aktualisasi prinsip syariah. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yaitu keadilan, berbagi untung atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan, yaitu posisi nasabah menyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha, dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan, yaitu posisi nasabah menyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu transparansi, yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberi pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah menyimpan dana investor dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya. Dan yang keempat, terakhir universal, yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan dalam masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dengan kesimpulan, konsep manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan, dan seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien. Manajer keuangan adalah fungsi kerja di suatu perusahaan yang bertugas merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, dan menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya buat dalam tugas UTS pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya atas nama Fikri Rehan dengan nomor induk mahasiswa 1041900053 mengakhirkan video ini dengan menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.